Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kita berjumpa lagi ya teman-teman. Di sini tahap pemasangan pistonnya ya teman-teman, menggunakan alat yang namanya piston ring kompresor ya teman-teman. Di sini tahap pemasangan, karena aku beli ini memudahkan pemasangan piston yang berdiameter besar ya teman-teman, seperti mesin diesel dan mesin mobil ya teman-teman. Itu menggunakan kunci khususnya ya teman-teman. Kita sudah dapat kunci khususnya sekali. Ini tahap pemasukan menggunakan balok kayu ya teman-teman, perlahan-lahan namun pasti ya teman-teman, dikarenakan aku menggunakan balok kayu. Kalau menggunakan besi takutnya di pistonnya takut ada lecet ya teman-teman, karena itu aku menggunakan balok kayu ya teman-teman. Kalau ada palu karet, itu palu karet aja teman-teman. Oke teman-teman, ternyata sudah masuk. Kita lanjut dengan pemasangan metalnya ya teman-teman. Sebelum pemasangan kita lumasi oli dulu teman-teman, agar komponen tersebut tidak mudah aus ya teman-teman. Maka dari itu kita lumasi oli. Setelah itu kita pemasangan. Saat pemasangan kita lihat titik topnya ya teman-teman. Di situ ada tandanya, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Sebenarnya tidak titik top, sebenarnya ada tanda di situ. Yang intinya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jika terbalik maka metalnya akan rusak ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut dengan tahap pengencangan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan ring 14 ya teman-teman. Dengan hati-hati, jangan sampai kekencangan ya teman-teman. Apabila kekencangan maka bautnya akan rusak ya teman-teman. Setelah terasa kencang, kita rasakan ya teman-teman. Apabila dua-duanya udah kencang, kita lanjut dengan tahap pemasangan cover belakangnya teman-teman. Itu ada dua cover, yang satu untuk dalamannya, yang satu untuk luarnya ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengeluarkan hawa panas mesin ya teman-teman. Nah, di situ ada seperti selang yang bengkok gitu teman-teman. Itu fungsinya untuk mengeluarkan hawa panas mesin ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut dengan tahap pemasangan bautnya ya teman-teman. Ini menggunakan baut 10 ya teman-teman. Ada 4 biji ya teman-teman. Untuk tahap pengencangannya selalu berhati-hati ya teman-teman, agar tidak terjadi baut selek maupun dol ya teman-teman. Maka kita harus tetap berhati-hati walaupun itu barangnya sepele ya teman-teman, karena dari barang kecil kita selalu berhati-hati, maka dari barang besar pun insya Allah kita tetap berhati-hati ya teman-teman. Setelah semuanya terasa kencang, kita lanjut dengan tahap pemasangan deksel ataupun head cylindernya ya teman-teman. Itu packingnya teman-teman. Ini kita lanjut dengan tahap pemasukan head cylindernya ya teman-teman. Setelah masuk, kita tahap pemasukan murnya ya teman-teman. Ini murnya ada 4 biji, mur 19 ya teman-teman. Untuk tahap penyekiran klepnya aku tidak videoin ya teman-teman. Ini kita lanjut dengan pengencangan head cylindernya ya teman-teman, menggunakan kunci ring pas 19 ya teman-teman. Untuk tahap pengencangannya kita silang ya teman-teman, agar tidak terjadi kebocoran kompresi ataupun kebocoran air radiator ke head cylindernya ya teman-teman. Karena yang menggunakan air radiator itu rawan jebol ya teman-teman untuk head cylindernya. Maka untuk pengencangannya kita silang ya teman-teman, dan kita rasakan
Untuk tahap pengencangannya ibaratnya jangan pincang sebelah ya teman-teman. Apabila kekencangan sebelah, air yang di water jacket akan masuk ke liner blocknya ya teman-teman. Maka dari itu tetap berhati-hati agar tidak terjadi kerja dua kali ya teman-teman. Efek yang ditimbulkan jika air radiator masuk ke liner block, maka mesin satu susah hidup, dan untuk yang menggunakan seal water pump, maka seal water pumpnya akan jebol, maka air akan bercampur dengan oli ya teman-teman. Maka dari itu oli akan putih seperti susu ya teman-teman. Ini kita lanjut dengan tahap pemasangan rocker armnya ya teman-teman. Sebelum pemasangan jangan lupa kita lumasi oli dulu ya teman-teman, agar komponen itu awet ya teman-teman, tidak cepat haus. Dikarenakan barang baru dia belum terlumasi oli, maka kita kasih oli dulu ya teman-teman. Ini tahap pemasangan push rodnya ya teman-teman. Setelah itu kita pasang untuk innya ya teman-teman, beserta push rodnya ya teman-teman. Setelah untuk in egg rocker armnya terpasang, kita lanjut dengan pemasangan knalpot ataupun egg hose-nya ya teman-teman. Ini menggunakan baut 13 ya teman-teman. Untuk tahap pemasukan bautnya menggunakan tangan dulu ya teman-teman, agar baut itu tidak mudah selek ataupun dol ya teman-teman. Setelah itu kita ambil kunci ring pasnya ya teman-teman, ring pas 13, kita kencangkan perlahan-lahan. Setelah terasa kencang, kita lanjut dengan tahap pemasangan intake-nya ya teman-teman. Untuk intake-nya menggunakan baut 12 ya teman-teman. Setelah kita kencangkan menggunakan ring 12, kita lanjut pengetopan pada timing ya teman-teman. Ini mau proses penyetelan klep ya teman-teman. Kita lihat titik top timingnya. Apabila titik top timingnya sudah pas, maka kita rasakan rocker armnya. Untuk tahap penyetelan klep, maaf aku tidak video ini ya teman-teman. Untuk celahnya in 15 X25 ya teman-teman, untuk mesin diesel ya teman-teman. Setelah itu sebelum kita tutup cover, itu ada filter oli, itu pompa oli ya teman-teman. Itu untuk takaran olinya ya teman-teman. Setelah itu di sampingnya ada kit starter ataupun untuk engkolnya ya teman-teman. Setelah itu ini ada gear di kit starter, itu gear top timing, itu gear crankshaftnya ya teman-teman. Untuk pengetopannya harus pas ya teman-teman, agar tidak terjadi tubrukan antara klep dan piston ya teman-teman. Itu bos pomnya atau pompa solarnya ya teman-teman. Ini kita lanjut dengan tahap pengetesan injektornya ya teman-teman. Sebelum itu kita setting dulu injektornya agar semburannya bagus ya teman-teman. Apabila semburannya bagus, maka mesin pun mudah menyalanya ya teman-teman. Untuk tahap pengetesan, maaf aku tidak videoin dikarenakan baterai aku habis, hari pun sudah malam. Mungkin sampai di sini saja videonya. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.